Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Saya mau apapun yang terjadi kita deklarasikan bahwa hidup kita tidak ada tempat buat setan, tapi Roh Kudus yang berkarya dahsyat. Amin. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-15. Dan dalam pembahasan ke-15 kita sedang membahas tentang salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita, menghadirkan kemerdekaan. Sama-sama bilang sama saya orang merdeka. Kurang mantap, sama-sama bilang sama saya orang merdeka. Saya percaya orang merdeka adalah orang yang memiliki kehidupan yang nyaman. Amin. Kehidupan yang gak kepo sama orang lain. Tahukah saudara, hanya orang sombong yang terganggu lihat orang sombong. Setuju? Kalau kita gak sombong lihat orang sombong, kita kasihan. Ini orang minum di mana, mabok di sini, gitu. Kalau kita bukan tukang bohong, lihat orang tukang bohong, kita kasihan. Kalau kita bukan seorang yang selingkuh, lihat orang yang selingkuh, kita kasihan, ya ampun. Ini orang najis banget hidupnya, kasihan banget. Tapi orang sombong sangat terganggu lihat orang sombong lainnya. Gila nih orang lebih sombong dari gue. Bapak-bapak paling sakit hati kalau dibohongin istrinya. Karena dia pikir gila bini gue bohongin gue. Kan itu kerjaan gue. Ada bapak-bapak yang liatin saya gini. Kok dia tahu yang di pikiran gue? Ngerti gak maksud saya? Yesus dikhianati, Yesus disakiti, Yesus dilukai, tapi nothing bother him. Gak ada yang mengganggu dia. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang saya sebut orang merdeka. Ayub kehilangan segala-galanya. Tapi Ayub gak bother. Dia gak terganggu. Istrinya sangat terganggu. Istrinya bilang, kutuki Allah seperti itu dan matilah. Tapi Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima dari Allah yang baik dan tidak mau menerima dari Allah yang selebihnya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang saya bilang orang merdeka. Yusuf dikhianati, Yusuf disakiti. Kakak-kakaknya sampai stres. Waktu ayahnya mati, kakak-kakaknya mulai merekayasakan sesuatu. Karena mereka bilang boleh jadi Yusuf mendendam kepada kita. Lalu mulai mereka merekayasakan sebuah cerita. Mereka rapat. Mereka bilang ngomong apa ya sama Yusuf. Lalu mereka punya ide. Sebelum ayah mati, ayah berpesan, ampunilah kiranya saudara-saudaramu. Yusuf langsung robek bajunya. Yusuf bilang, aku inikah pengganti Allah? Ini yang saya bilang orang yang merdeka. Dia gak sedikit pun bother. Dia gak sedikit pun terganggu. Dia bilang apa? Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya orang merdeka. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 18.
dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya mampu, kalau saya sanggup, kalau saya bisa, itu adalah pekerjaan Allah. Amin. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis apa? Mematikan, tapi roh menghidupkan. Kalau agama kita hanya sejauh hukum yang tertulis, kita menuju pada kematian. Tetapi kalau roh Allah membangkitkan kita, kita akan hidup. Ayat yang ke-7. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu apa? Walaupun gak pakai skincare. Bilang sama sebelah saudara, muka lu cemerlang gak? Orang kalau stres, mau pakai glitter tetap sembab gitu. Tapi anak-anak Tuhan mukanya harusnya cemerlang. Lumayan ada 16 yang bilang amin. Anak-anak Tuhan mukanya harus cemerlang. Bilang sama sebelah saudara, muka gue cemerlang gak? Belum sih. Mungkin nanti habis kebaktian. Karena ayat ini bilang, sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu apa? Cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan demikian, betapa apa? Lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Karena pelayanan roh mendatangkan apa? Kemerdekaan. Saya percaya apa yang ada di hati orang terpancar dari wajahnya. Tahukah saudara, kalau saudara udah menikah sama suami saudara bertahun-tahun, suami saudara lagi panik, saudara pasti berasa. Bukan wajahnya berubah, tapi ada sinar di wajahnya yang redup. Setuju? Dan saya percaya kalau dalam hati kita ada kemerdekaan, kemuliaan Kristus nampak di wajah kita. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-9 maksud saya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak apa? Mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang apa? Tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, pengharapan menerima kemerdekaan, maka kami bertindak dengan apa? Penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya untuk sementara itu. Ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Tanya sama sebelah saudara, pikiran lu tumpul gak? Sebab sampai pada hari belenggu itu masih tetap membelenggu mereka, masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat apa? Menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada apa? Ada selubung, ada belenggu yang menutupi hati mereka sehingga pikiran mereka telah menjadi apa? Tumpul. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu, belenggu itu diambil daripadanya sehingga pikiran kita nggak jadi tumpul lagi. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Haleluya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Ayat 18.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dengan tidak ada lagi yang membelenggu kita. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Haleluya. Sama-sama baca bagian terakhir 1, 2, 3. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, satu ayat penting lagi, klik Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sama-sama bilang, saya dipanggil untuk merdeka. Tapi ayat ini bilang, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam dosa, kehidupan dalam persaingan. Melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh apa? Kasih. Orang kalau ada kemerdekaan, yang ada dalam kerinduannya untuk berbuat sesuatu. Amin. Yesus tidak mengharapkan untuk menang terhadap siapapun. Karena buat orang yang sudah merdeka, life is not a competition. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, buat seorang yang merdeka, life is not a competition. Hidup bukan sebuah kompetisi lagi. Karena kita sudah dimerdekakan. Jelas? Hidup buat kita is a giving. Makanya Alkitab bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani. Karena dia sudah merdeka. Dia datang untuk apa? Melayani. Dia datang bukan untuk menuntut. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang apa? Hilang. Sama-sama bilang, saya orang merdeka. Menyadari kemerdekaan, maka hidup ini bukan competition anymore. Tapi hidup ini bagaimana kita jadi berkat. Nah, saya coba simpulkan begini, klik. Pada dasarnya iblis adalah penjajah. Iblis bukan hanya menggoda, tapi dia juga apa? Menjajah. Pak, jangan menjajah istri, Pak. Sebab artinya kalau kerasukan setan. Bu, lembut kali Bu jawaban ibu. Bu, jangan jadi penjajah. Sebab roh penjajah itu adalah roh setan. Iblis bukan hanya pengganggu. Iblis bukan hanya penggoda, tapi iblis juga apa? Penjajah. Makanya saya catat di sini. Yang iblis buat terhadap anak-anak Tuhan adalah menjajah dengan menempatkan belenggu dan ikatan. Lalu kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa iblis bekerja dengan menjajah, menempatkan belenggu dan ikatan? Saya minimal jumpai 4 alasan. Yang pertama, untuk membatasi potensi besar yang ada dalam diri kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada potensi besar. Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang apa? Lebih besar. Dan itu berarti kalau kita tetap setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan akan percayakan kita perkara yang lebih besar lagi. Kalau kita masih setia, Tuhan berkati kita dengan perkara yang lebih besar lagi. Sampai kapan? Tidak terbatas. Karena dalam Injil Yohanes dikatakan Allah memberikan rohnya unlimited. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada potensi besar. Hidupmu tidak tergantung sio.
hidup saudara sedahsyat iman saudara. Iblis mau taruh khawatir. Iblis mau taruh ketertekanan, kekecewaan, kepanikan. Supaya kita nggak menyadari potensi besar yang alam diri kita. Alkitab membatasi kehidupan kita dengan satu kalimat sederhana. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Waktu kita beriman, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus beriman. Waktu engkau dilukai tetap beriman. Waktu engkau disakiti tetap beriman. Waktu engkau menghadapi badai tetap beriman. Sama-sama bilang sama saya harus tetap beriman. Amin. Yang kedua saya coba pelajari. Kenapa setan bekerja dengan belenggu dan ikatan? Untuk membuat kita kecewa dan tertekan. Karena salah satu belenggu yang menghancurkan bernama kekecewaan dan ketertekanan. Makanya dalam kalimat saya seringkali saya bilang begini. Kecewa seringkali merupakan kendaraan yang setan pakai untuk menghantarkan anak-anak Tuhan menuju neraka. Mungkin saudara terkejut dan bilang maksudnya apa pendeta? Karena kecewa dan tertekan tidak memandang bulu. Kecewa dan tertekan tidak apa? Memandang bulu. Ada orang jadi lesbian, kenapa? Karena kecewa. Semua laki-laki sama aja. Enggak lah. Emang sudah pikir jadi lesbian enak? Malu sama monyet. Monyet perempuan tidak pernah tomplok-tomplokan sama monyet perempuan lainnya. Kalau monyet perempuan nomplok monyet perempuan lainnya, monyet dia bilang, torang memang monyet. Marnya lesbong rupa dorang. Ada orang yang kemudian jadi homo hanya karena apa? Ada orang yang akhirnya jadi bandar narkoba padahal Kristen. Aktif tadinya pelayanan tapi karena kecewa. Orang yang paling susah didekati adalah orang kecewa yang tertekan. Orang kalau kecewa dan tertekan jangan coba dinasehatin. Saya udah coba disemprot. Dia pelayanan loh tadinya loh. Aktif di gereja. Tapi karena kecewa, tertekan, akhirnya mau cerai. Sebagai pendeta kan mau coba nasehatin. Jangan. Allah benci perceraian. Dia lebih galak. Pernah disemprot sama orang kecewa? Enggak pendeta. Saya yang semprot. Oh berarti lu yang kecewa. Orang kalau udah kecewa tertekan, diomongin apa aja pasti dilawan. Makanya salah satu belenggu iblis mau kita sampai begitu kecewa. Dan hari-hari ini kalau sudah mulai merasa kecewa, tolak dalam nama Yesus, bilang Tuhan aku percaya. Kalaupun sesuatu terjadi tidak seperti aku harapkan, Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih baik dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga saya pelajari.
Kenapa iblis bekerja sebagai penjajah yang mau menempatkan belenggu dan ikatan? Yang ketiga saya pelajari untuk membuat kita percaya akan intimidasi iblis. Bahwa pada dasarnya kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Karena dalam menghadapi situasi yang seringkali bertubi-tubi, salah satu intimidasi iblis, percuma kau buat apapun. Kau nggak bisa buat apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Dan saya mau bilang sama saudara, kita memang bukan siapa-siapa. Kita memang nggak bisa apa-apa. Kita memang nggak punya apa-apa. Satu-satunya yang kita punya, kita masih punya Tuhan. Satu-satunya yang kita bisa, kita berseru kepada Tuhan. Satu-satunya yang masih kita bisa adalah kita beriman kepada Tuhan, karena kita percaya langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Amin. Satu kali Tuhan tanya sama Musa, Musa, what is in your hands? Pertama kali Tuhan ketemu Musa bukan ketika Musa masih tinggal di istana Firaun. Tetapi pertama kali Tuhan menjumpai Musa setelah 40 tahun Musa di padang gurun. Nothing left, absolutely nothing left. Setelah 40 tahun dia tinggalkan istana Firaun, tiba-tiba Tuhan datang kepada dan bertanya, Moses, what is in your hands? Saya percaya waktu itu Musa meneteskan air mata. Kenapa? Karena dalam hatinya, if you ask me 40 years ago, kalau engkau tanya pada aku 40 tahun yang lalu, I still have everything. Aku tetap punya semua-muanya. But now nothing is left. Nggak ada yang aku punya. Tapi Tuhan bukan minta sesuatu yang berlebih dari Musa. Tuhan cuma tanya, what is in your hands? Musa mungkin kalau bisa bilang, dia akan bilang, I don't have nothing. Aku nggak punya apa-apa. Tapi justru karena Musa tidak punya apa-apa, Tuhan melakukan perkara besar baginya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat saya pelajari, kenapa iblis bukan hanya sebagai penggoda tapi juga penjajah. Dia mau menempatkan belenggu dalam hidup kita. Khawatir, emosi, ketakutan, ketertekanan, kepanikan, kekecewaan, kepahitan. Yang pertama untuk membatasi potensi besar yang ada dalam diri kita. Yang kedua untuk membuat kita kecewa dan tertekan. Yang ketiga untuk membuat kita percaya akan intimidasi iblis, bahwa dasarnya kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Dan yang keempat, untuk membuat kita tidak dapat hidup dalam janji Tuhan. Sehingga yang alam hidup kita hanya ketertekanan, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, sampai kita berpikir janji Tuhan itu betul buat orang-orang tertentu, but it's not for me. Tapi izinkan saya mengingatkan, every promises of God are yours. Yang setuju sama saya katakan, semua janji Tuhan adalah buat saya. Sama-sama bilang, semua janji Tuhan buat saya. Saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, semua janji Tuhan buat saya. Di zaman yang apa saja dijadiin konten. Saya mau kasih tahu, salah satu konten yang dianggap paling seru adalah prank. Kenapa orang prank? Karena iseng. And my God is not an iseng God. Tidak pernah kita berkata, Tuhan janjimu satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Kenapa ini belum terjadi dalam keluargaku? Jawaban Tuhan, iseng. Semua janji Tuhan dia meteraikan dengan darahnya. Makanya Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.
Nah, saya coba pelajari kemudian, klik. Ketika kemuliaan Tuhan memenuhi hidup seseorang, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang merdeka dari segala penjajahan. Iblis bukan hanya penggoda, tapi iblis juga apa? Penjajah. Apa yang dia mau jajah dalam hidup kita? Yang pertama, penjajahan dari segala kekerasan hati dan selalu merasa benar. Dan ini yang saya bilang penjajahan yang paling parah. Ketika seorang keras hati, maka otomatis dia menjadi seorang yang merasa selalu benar. Dan orang keras hati bukan tidak pernah ada di gereja. Bahkan orang keras hati paling suka ada di gereja, paling suka dengar khotbah yang seru. Karena orang yang keras hati waktu dia dengar firman, dia bilang, waduh haleluya, puji Tuhan saya sangat diberkati khotbah hari ini. Cocok buat Pak Siregar. Orang keras hati bukan gak pernah mau dengar firman. Dia dengar firman untuk mentungin orang. Dia dengar firman untuk nyindir orang. Dia dengar firman untuk mengkoreksi orang lain. Firman harus merubah saya. Sama-sama bilang firman harus merubah saya. Setiap kali kita dengar firman, biarlah hidup kita makin hari makin diperbaharui dalam terang kasih-Nya. Yang saya katakan, yeah. Yang kedua saya pelajari, setan bukan hanya penggoda, tapi setan juga adalah penjajah. Yang pertama, dia jajah kita dengan segala kekerasan hati dan selalu merasa benar. Yang kedua, dia menjajah kita dengan segala apa? Karakter-karakter buruk. Kalau setan gak bisa lempar kita ke neraka, minimal dia membuat kita merasakan neraka sementara kita ada di muka bumi. Gimana caranya orang bisa merasakan neraka sementara hidup di muka bumi? Dengan memiliki karakter yang jelek. Orang kalau apa-apa tersinggung, orang kalau apa-apa emosi, orang kalau apa-apa iri, orang kalau apa-apa mengeluh, bersungut, kecewa, tidak pernah bisa bersyukur, saya beri nama itu karakter yang buruk. Dan meskipun kau lihat hujan emas sekalipun kau tetap mengeluh. Meskipun kau lihat gunung berlian sekalipun kau tetap kecewa. Makanya selalu saya bilang, diselamatkan itu anugerah. Diselamatkan itu apa? Sama-sama bilang sama saya, diselamatkan itu anugerah. Tapi perubahan karakter adalah perjuangan. Iblis kenapa taruh belenggu? It's okay kamu udah bertobat. Sejauh karakter kamu menjadi karakter duniawi. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus mengenakan karakter Kristus. Tidak otomatis, tapi berjuang dalam kasih-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, iblis bukan hanya menggoda, tapi dia juga menjajah. Penjajahan terhadap pengalaman buruk atau menyakitkan di masa lalu. Saya percaya hidup Kristen itu indah. Siapa yang percaya hidup Kristen itu indah? Sama-sama bilang hidup saya indah. Amin. Hidup ini memang indah. Tapi rahasianya Alkitab jelaskan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa hidup kita menjadi tidak indah? Karena kesusahan 13 tahun kita tanggung sehari. Bu, kesalahan suami yang 6 tahun yang lalu masih ingat?
Orang tanya bukan jawab. Bu, omongan mertua yang menyakitkan 7 tahun yang lalu masih ingat? Bukan cuma masih ingat, masih meletup di sini pendeta. Pak, pengkhianatan oleh iparmu 7 tahun yang lalu masih kau ingat? Oh, kalau dia ada di depan saya tempeleng dia sekarang pendeta. Pengalaman-pengalaman buruk, hal-hal yang menyakitkan, bisa saja selalu ada di depan kita. Tapi itu baik buat kita. Setiap malam riset, Tuhan saya mau tidur. Hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang membangun, apa yang jadi berkat, itu yang tetap tertanam dalam hatiku. Bu, Pak, kalau pohon mau bertumbuh bagus, benalu harus dipotong. Setuju? Yang setuju sama saya katakan benalu harus dipotong. Karena pohon bisa mati bukan karena akarnya kurang bagus, tapi karena benalunya terlalu banyak. Setuju? Sehingga setiap pagi kita bangun, kita bilang, Tuhan hari ini hari yang dahsyat. Jangan yang kemarin kita udah riset, kita ambil lagi. Tuhan, persoalan saya yang kemarin mana? Ya. Kalau kesusahan 13 tahun kita tanggung semua. Apa? Anak Tuhan hidupnya indah. Kita nggak mau dijajah oleh pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang saja katakan amin. Yang keempat, iblis bukan hanya penggoda, tapi iblis juga penjajah. Penjajahan terhadap segala kebimbangan terhadap janji-janji Tuhan. Sehingga waktu kita ada di gereja, khotbah pendeta, kita bilang amin. Tapi pada saat kita mesti berjuang, kita mesti mikir, benar nggak ya? Benar nggak ya Tuhan bisa genapi? Iblis mau menjajah kita dengan kebimbangan. Karena Alkitab bilang, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Anak Tuhan modalnya iman. Anak Tuhan modalnya? Anak Tuhan modalnya? Iman itu apa sih? Iman itu dari yang sulit kita jadikan mudah, itu iman. Ada seorang perwira di Kapernaum. Dia punya masalah yang sulit. Karena pegawainya sakit dan sangat menderita. Dia datang pada Yesus. Guru, hambaku sakit dan sangat menderita. Yesus bilang, I will come to see him. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi itu yang saya bilang iman. Iman itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit dijadiin mudah. No, I'm not worthy. Dia bilang apa? Cukup katakan sepatah kata. Apa itu iman? Dari yang rumit menjadi mudah. Itulah iman itu apa? Iman itu apa? Iman itu apa? Dari yang rumit menjadi mudah, itu iman. Stres itu apa? Dari yang mudah menjadi rumit, itu stres. Pak, kira-kira istri iman atau stres? Ya di antara stres kadang-kala beriman, di antara imannya kadang-kala ada stresnya. Bu,
Suami iman atau stres? Banyakan stresnya pendeta. Jadi kalau hal simpel kita pikirin, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini. Itu artinya lu udah mulai stres. Tapi kalau engkau beriman, kau berkata, hal-hal yang aku gak bisa, hal-hal yang aku gak tahu, Yesus akan menyelesaikannya bagiku karena janjinya ya dan amin. Haleluya. Yang kelima, iblis bukan hanya menggoda, tapi dia juga apa? Menjajah. Yang kelima, penjajahan terhadap segala apa? Kegagalan serta ketidakmampuan. Sama-sama bilang sama saya, gagal itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, gagal itu biasa. Orang sukses bukan tidak pernah gagal. Orang sukses bukan berarti tidak pernah menghadapi ketidakmampuan. Tapi intinya orang sukses tidak pernah harus menyerah. Amin. Kalau kau gagal hari ini, iblis mau menjajah engkau. Iblis mau bilang kau gagal. Tapi Tuhanmu akan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna atasmu. Haleluya. Yang keenam, iblis bukan hanya menggoda, tapi dia mengadakan penjajahan. Penjajahan terhadap segala kepasifan dalam tugas-tugas kerajaan Allah. Salah satu yang setan mau buat adalah supaya kita merasa pekerjaan Tuhan bukan urusan kita. Pekerjaan Tuhan bukan urusan kita. Nolong orang bukan urusan kita. Menguatkan orang lain bukan urusan kita. Memberi semangat buat orang lain bukan urusan kita. Mendoakan orang lain, mendoakan bangsa negara bukan urusan kita. Tapi Yesus bilang begini, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Aku pun bekerja juga. Saya percaya di akhir zaman, Tuhan mau anak-anaknya bergerak sesuatu buat Tuhan. Kalaupun kita nggak bisa nolong orang, minimal kita mendoakan, minimal kita kasih semangat, minimal kasih kekuatan. Karena yang saya percaya adalah apa yang kita tabur dengan hati yang tulus, Tuhan akan nyatakan kemuliaan dengan kuasanya yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya harus berbuat sesuatu. Ada orang sedang lemah, ada orang mau cerai, kita bisa berbuat sesuatu. Kalau engkau nggak bisa nolong, minimal engkau doain. Jangan udah nggak bisa nolong malah ngegerecokin. Tuh orang mau cerai, iya sih habis kelihatan, lakinya ada kerasukan setan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya orang merdeka. Saya harus berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terakhir, sebagai penutup, saya undang pemain musik maju ke depan. Ciri orang merdeka. 1, hidupnya penuh syukur dan sukacita. Kalau kita mau tahu saya orang merdeka atau tidak, hidup saudara mengeluh nggak? Hidup saudara stres nggak? Atau hidup saudara berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menyelesaikan segalanya bagi aku. Aku hidup dalam sukacita kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, ciri orang merdeka, hidupnya selalu apa? Melayani, mau jadi berkat dan berkualitas kerajaan surga. Loh, kita udah dibebaskan kok. Alkitab bilang kita dimerdekakan bukan untuk supaya hidup dalam dosa, tapi supaya hidup sebagai warga kerajaan surga. Dan yang terakhir, adapun ciri orang merdeka, hidupnya selalu terdorong untuk menggenapi kehendak Allah. Orang yang masih belum beres sama dirinya, sedang memaksakan, saya mesti dapat ini, saya mesti bisa begini, saya mesti meraih ini. Tapi orang yang sudah dimerdekakan, sebagai ucapan syukur dia bilang, dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Haleluya. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Yesus, ku bangga. Yesus, ku bangga padamu. Terima kasih Yesus. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, Selamanya. selamanya ku padamu. Terima kasih Kau Yesus. segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini dalam kasih-Nya, firman Tuhan bicara sangat tegas dan jelas dalam hidup kita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Iblis bukan hanya mau menggoda hidupmu, tapi iblis mau menjajah hidupmu. Sehingga selalu pikiranmu negatif, selalu kau khawatir, selalu kau emosi, selalu kau ada kepahitan, selalu kau mengeluh, selalu kau berontak, selalu kau kecewa. Jika hari ini kau berkata, saya khawatir, ada belenggu dalam hidup saya nggak merdeka. Saya gampang sekali sakit hati, saya gampang sekali kecewa, saya gampang sekali bother, saya gampang sekali tertekan dalam hidup saya. Lalu hari ini sudah berkata, ya Kristus merdekakan saya. Sehingga saya melihat suami saya selalu positif. Saya melihat istri saya selalu positif. Saya melihat kehidupan ini selalu bersemangat. Saya selalu bertanya, dengan apa aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya? Karena yang aku rasakan selalu cukup berkat Tuhan dalam hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Di dalam diri saudara ada potensi besar. You are as big as your faith. Engkau sebesar iman yang kau miliki dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Iblis pengen sekali engkau kecewa. Kau kecewa dengan pernikahanmu, kau kecewa dengan pelayananmu, kau kecewa dengan banyak hal dalam hidupmu. Karena kecewa adalah kendaraan yang seringkali dipakai setan untuk menghantar banyak orang percaya mengambil keputusan-keputusan bodoh dalam hidupnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan sampai engkau menjadi orang yang keras hati dan merasa benar. Biarlah firman Tuhan mengubahkan hidupmu, supaya makin hari engkau makin menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga karakter-karaktermu diperbaharui. Dan kau punya hati untuk melayani dan jadi berkat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapa. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun jemaat Tuhan yang ada di gereja. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami tidak mau menjadi orang percaya yang terbelenggu. Kami mau hidup merdeka. Kami mau hidup bersyukur. Kami tahu hidup kami indah dan diberkati. Karena itu kami mau melangkah dengan iman. Yang rumit sekalipun kami jadikan mudah karena Allah turut bekerja dalam segala perkara. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau Tuhan jumpai masih ada belenggu, masih ada ikatan dalam hidup kami, bebaskan dengan kuasa darah-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, saudaraku. Minta Tuhan merdekakan hidupmu. Karena ingat dalam dirimu ada Roh Allah yang akan mengarahkan kau pada kemuliaannya. Terima kasih Bapa.
Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan, Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tubang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kepada kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Setiap saudara di rumah juga dapat melakukan hal yang sama. Bapa, dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, segala infeksi, peradangan, segala sakit penyakit, segala kutuk penyakit, segala kelemahan tubuh, segala serangan setan-setan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kasih Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Terima dengan iman kesembuhanmu. Terima dengan iman. Bangkitkan iman kami sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Bapak, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak. Sehingga mulai hari ini kami tahu di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami hidup merdeka dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa agar Indonesia terus melaju menjadi Indonesia maju. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri, Panglima TNI, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, para pengacara, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, MA. Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan segala niat orang jahat, kuasa kegelapan, bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dihancurkan dalam nama Yesus. Para mafia hanya mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan. Bahkan berikan kepada pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat sorgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di bangsa ini. Kami percaya Indonesia tambah hari tambah baik. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman Tuhan, arahkan kami untuk menyadari di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, sehingga kami dengan semangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kitalah orang-orang berbahagia itu. Orang-orang berbahagia, orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.